Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Siti Maria Ulfa. Nomor induk mahasiswa saya 311810369. Saya berasal dari kelas TI 18D7. Di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai review jurnal-jurnal yang kebetulan sama dengan penelitian yang setengah saya jalani, yaitu tentang website dan sekolah. Mari kita langsung ke videonya. Nah, untuk kajian jurnal yang pertama yaitu pada perancangan sistem informasi mahasiswa baru pada perguruan tinggi X berbasis web. Nah, di penelitian tersebut membuat perancangan sistem informasi dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan calon mahasiswa baru dalam melakukan pendaftaran pada perguruan tinggi X. Dari sistem informasi tersebut, merancang sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh calon mahasiswa baru untuk melakukan pendaftaran secara online. Terdapat kesamaan dari penelitian, sama-sama membangun sebuah sistem informasi pendaftaran online dengan tujuan untuk memudahkan calon siswa baru dalam proses pendaftaran. Jadi di kajian jurnal yang pertama atau review jurnal pertama itu tentang merancang sistem informasi itu pendaftaran untuk memudahkan calon siswa untuk mendaftar secara online, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah dengan cara secara online dan tidak perlu datang langsung ke sekolah. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu dari Fadilah, Atika Oktarindina, Devi Ferdiansyah, dan Ahmad Ishak dengan penelitian yang berjudul Implementasi Metode Waterfall pada pengembangan sistem informasi siswa baru berbasis web pada SMK Negeri 2 Adiwerna, Tegal. Dengan adanya internet, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi lebih cepat dan efisien, khususnya dalam penyediaan informasi bagi suatu organisasi atau instansi atau perusahaan yang membutuhkan sistem pengelolaan data secara tepat, cepat, dan akurat tentunya. Dengan internet, suatu instansi seperti sekolah dapat memberikan informasi lebih lengkap, up-to-date, interaktif, dan serta dinamis. Di jurnal yang kedua ini mengangkat tentang seperti biasa penerimaan siswa baru adalah suatu seperti kegiatan tahunan pada instansi sekolah baik dari SD sampai perguruan tinggi. Itu di sekolah Adiwerna, di SMK Negeri 2 Adiwerna ini mengalami permasalahan tentang membludaknya atau banyaknya pendaftar baru sehingga menimbulkan masalah-masalah lainnya, entah itu antrian yang panjang, pengurusan formulir dan dokumen-dokumen yang memakan waktu yang cukup lama. Dan dengan ini penulis yaitu sama saja dengan merancang sistem untuk memudahkan sekolah serta calon siswa baru untuk mendaftar secara online dengan harapan membantu atau memudahkan dengan mengurangi tenggat waktu atau mempersingkat waktu proses pendaftaran. Oke, lanjut ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga dari Mrs. Apriani Justisia Putra, yaitu dengan judul Desain Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web. Perbandingan jumlah pendaftar dengan siswa yang diterima adalah 3:1. Peningkatan jumlah pendaftar tersebut membuat proses pendaftaran siswa baru di SMA 1 Tanjung mengalami beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain calon siswa baru harus datang ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran dan bahkan melakukan antrean membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendaftaran dan seleksi karena panjang pihak sekolah masih menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Office. Proses pengelolaan data dan pembuatan rekapan laporan penerimaan siswa baru terkadang tidak akurat. Dan ada beberapa data yang hilang karena pihak sekolah belum memiliki penyimpanan database secara khusus. Di jurnal kali ini yaitu lebih tepatnya membahas tentang desain sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web. Di permasalahan kali ini dia mengangkat tentang seperti jurnal-jurnal sebelumnya, yaitu tentang waktu atau proses pendaftaran yang cukup lama sehingga harusnya ada sistem yang mengatur tentang data-data yang harusnya akurat.
Sekarang kan banyak ditemui tentang kesalahan data. Sekarang banyak nama kelebihan satu huruf saja bisa bermasalah. Dan dengan adanya proses ini atau dengan adanya penelitian ini diharapkan memudahkan atau mengurangi resiko kesalahan data di masa depan atau di waktu yang akan datang. Oke, lanjut ke jurnal yang keempat. Dari Teku Radila Pauzun yang berjudul Implementasi Metode RAD atau Rapid Application Development pada proses pendaftaran dan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online. Setiap siswa biasanya mendatangi kampus untuk pengambilan formulir dan akan datang kembali untuk melakukan proses ujian seleksi. Sistem pendaftaran manual seperti ini tentu saja membuat calon mahasiswa harus menyiapkan waktu dan sangat menyulitkan bagi calon mahasiswa yang memiliki pekerjaan, dan terkadang membuat calon mahasiswa berubah pikiran untuk mencari perguruan tinggi yang lain yang memiliki fasilitas pendaftaran secara online. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem pendaftaran secara online menggunakan smartphone berbasis metode RAD Rapid Application Development yang diawali dengan tahapan requirement, planning, sistem design, dan implementation, dan pada sistem tersebut juga dilengkapi dengan fitur ujian seleksi juga secara online. Sehingga calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan ujian di mana saja menggunakan koneksi internet. Nah, di jurnal keempat ini yaitu pembentukan atau pengembangan atau lebih tepatnya kayak suatu perancangan yang diaplikasikan, diimplementasikan menjadi suatu aplikasi gitu ya. Mempermudah calon mahasiswa baru mengakses proses pendaftaran serta ujian seleksi secara online melalui koneksi jaringan internet. Ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa kelas karyawan atau mahasiswa yang mempunyai kesibukan lain selain kuliah. Tuh. Lanjut ke jurnal terakhir yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Han Mojo, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Alat Musik di Markas Musik Yogyakarta, yaitu merancang dan membangun suatu sistem informasi berbasis web untuk memasarkan produk alat musik kepada masyarakat luas, memberikan suatu informasi mengenai alat musik tanpa harus ke toko, dan memudahkan proses transaksi jual beli serta memberikan suatu informasi mengenai penjualan alat musik terlaris dan best selling pada periode tertentu. Di kajian jurnal yang kelima atau yang terakhir ini mungkin akan lebih keluar dari tema sekolah, namun akan berhubungan juga dengan website yang telah kita bahas ya, yaitu tentang memudahkan orang-orang atau masyarakat mengakses informasi yang kita update, informasi yang kita tambahkan dan harusnya diberitahu secara cepat dan akurat kepada masyarakat tanpa harus masyarakat itu meluangkan banyak waktu atau menghabiskan banyak waktu untuk ke toko ataupun melakukan transaksi secara manual, di mana itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini untuk memasarkan alat musik, yaitu Pak Han Mojo ini melakukan penelitian tentang bagaimana sih memperjualbelikan atau mentransaksikan secara online alat musik ini dan memperkenalkan tentang alat musik terbaik atau best selling atau penjualan terbaik kepada masyarakat tanpa harus datang ke toko. Oke. Dari kelima jurnal ini dapat disimpulkan dengan koneksi jaringan internet dan juga website yang sekarang semakin berkembang akan memudahkan masyarakat atau mempermudah pekerjaan masyarakat baik secara online, yaitu ya maksudnya banyak yang sekarang di zaman corona atau pandemi COVID-19 ini diharuskan secara online semua ya, bekerja, untuk belajar dan yang lainnya secara online. Dan dengan banyaknya penelitian yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang telah disebutkan tadi atau maksudnya orang-orang yang telah disebutkan, itu mempermudah masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan dan dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet dan perkembangan website seperti saat ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bila ada salah kata atau
yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dengan keterbatasan teknologi yang untuk merekam atau mempresentasikan video ini juga saya meminta maaf karena ada kendala, karena teknologi atau perangkat yang saya miliki tengah diperbaiki juga. Jadi saya juga kebetulan membuat aplikasi atau video ini dengan smartphone. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir.